Halo guys, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Cross Explode atau bisa juga disebut Crow Zero 3. Walaupun ini penerus dari Crow Zero, tapi sayangnya kita nggak bisa melihat aksi Genji dan Serizawa di sini. Karena Crow Explode ini bersetting di mana Genji dan Serizawa sudah lulus SMA susuran. Kini yang ditampilkan adalah generasi penerusnya, walaupun Ken dan Takashi masih ditampilkan. Pemeran utama adalah Kaburagi Kaseo, adalah anak SMA yang pindah ke sekolah susuran karena dia membuat masalah di sekolah lamanya. Pada scene ini diperlihatkan hari pertama Kaseo di sekolah ini. Dia berjalan menuju susuran. Scene berpindah di mana ada 3 orang bernama Ogisu, Momo, dan Iwata juga berjalan menuju sekolah. Kaseo yang kebingungan bertanya pada Ogisu jalan menuju susuran. Tapi di sini Ogisu malah marah. Perdebatan pun sempat terjadi antara mereka. Pada saat mereka berdebat, tiba-tiba sebuah mobil hampir menabrak mereka. Di mana di dalam mobil itu ada Kagami Ryohei. Dalam sepersekian detik, mereka berdua pun bertatap mata. Di gerbang sekolah, anak-anak dilarang masuk karena pada saat itu dilakukan pertarungan perebutan tahta penguasa susuran. Si Ryohei yang menggunakan mobil tadi datang dan melewati blokade itu. Kaseo pun datang menghampiri Ryohei dan meminta Ryohei untuk meminta maaf karena mobilnya tadi hampir menabraknya. Tapi di sini Ryohei malah pergi begitu aja masuk ke dalam sekolah. Kaseo juga demikian. Di perebutan tahta berlangsung pertarungan antara Toru Goura, orang terkuat di susuran, melawan penantangnya yaitu Takagi Tetsuji. Dan pertarungan pun berlangsung. Di sini Tetsuji dengan mudahnya dikalahkan oleh Goura dengan 1 kali serangan. Tak berselang lama Ryohei datang dan disusul oleh Kaseo. Tapi di sini Kaseo dikejar oleh anak buah Goura karena ia menerobos blokade. Kaseo yang dijambak membalas dengan sekali pukulan yang tepat mengenai mulut dari anak buah Goura tadi, sehingga giginya berhamburan di lantai. Melihat kejadian itu, semua orang terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Mereka lalu sadar kalau dia adalah Kaburagi Kaseo, orang terkuat di sekolah lamanya yang sekarang pindah ke susuran. Penguasa diklasifikasikan berdasarkan nilai dari peringkat. Di peringkat pertama ada Toru Goura dengan nilai 68. Peringkat kedua ada Takagi Tetsuji yang tadi dikalahkan oleh Goura dengan sekali pukulan. Kini ia menjadi anak buah Goura dengan nilai 66. Peringkat ketiga ada Tarashi Masoshi dengan nilai 66. Dan keempat ada Honda Tamotsu dengan nilai 65. Dengan peringkat 2, 3, dan 4 adalah pengikut Goura, membuat Goura semakin berkuasa. Lalu peringkat kelima adalah Kaburagi Kaseo. Di sini Kaseo diklasifikasikan menjadi peringkat kelima karena kejadian di hari pertama kemarin. Scene berpindah di mana Ken yang tak sengaja bertemu dengan Makise di sebuah bar. Ini pertemuan mereka setelah sekian lama. Takashi lalu mengajak Ken bergabung menjadi karyawan di showroom mobil bekas milik ayah tirinya yang sudah meninggal. Awalnya Ken menolak bekerja di situ. Ia terlihat nggak yakin dengan beberapa mobil yang dijual di showroom itu. Tapi beberapa saat datang seorang janda muda dengan anak satu bernama Aya yang merupakan anak dari pemilik showroom itu. Melihat janda cantik itu, hati Ken langsung berbunga-bunga. Dia tiba-tiba bersedia menjadi sales di showroom itu. Memang janda merubah segalanya. Hari pertama bekerja untuk Ken. Di sini ia sangat bersemangat dengan pekerjaan barunya sampai-sampai masih hari pertama ia langsung berhasil menjual sebuah mobil. Mereka lalu merayakan penjualan perdananya dengan makan bersama. Tak berselang lama datang Sota, anak dari Ayah yang diantar oleh 3 orang pria. Sota diantar karena dia berkelahi di sekolah. Lalu Ken bertanya pada Takashi tentang 3 orang itu. Takashi menjelaskan kalau 3 orang itu adalah bagian dari Yakuza yang bernama Otsu. Kelompok Otsu adalah Yakuza yang membeli mobil di showroom itu dengan harga murah lalu menjualnya ke Cina dan Rusia. Intinya kelompok ini kayak preman yang suka memeras. Ken juga terlihat kaget karena pemimpin dari kelompok itu adalah orang yang ia kenal bernama Naraoka. Ken dan Naraoka adalah teman lama. Kini Naraoka adalah pemimpin sementara kelompok Otsu. Ken datang ke Naraoka untuk meminta melepaskan showroom milik ayah tempat ia bekerja. Tentu aja raut Naraoka langsung berubah dan gak mau melakukannya. Naraoka malah membujuk Ken supaya bisa merayu ayah untuk menjual showroomnya. Karena Naraoka berniat menjadikan showroom itu sebagai tempat mantap-mantap atau prostitusi. Selanjutnya pada adegan itu diperlihatkan anak baru yang masuk kelompok Otsu yang bernama Fujiwara Hajime. Dia dulunya adalah anak sekolah dan sekarang baru keluar dari penjara. Dia dipenjara karena membakar lawannya dan mematahkan tangan seorang polisi dan sekarang dia masuk ke kelompok Otsu. Setelah itu, Ken memutuskan untuk pergi. Ketika ia akan keluar, datang Ryohei. Ternyata si Ken mengenalnya.
Dulu, Ken adalah pengasuh dari Ryohei, walaupun sekarang ia lupa dengan pengasuh masa kecilnya itu. Scene berpindah di mana Kasio sedang berada di sebuah klub malam bersama Ogisu, Momo, dan Iwata. Di sini, Momo dan Iwata lagi joget sehingga hanya Kasio dan Ogisu yang mengobrol berdua di bar. Tak berselang lama, di klub malam itu kedatangan petinggi dari sekolah industri Kurosaki yang bernama Shibata Hiroki. Shibata datang ke kerumunan. Dia menerobos ke sana sampai mendorong Momo dan Iwata. Momo dan Iwata nggak terima dan berusaha melawan Shibata. Pertengkaran pun terjadi. Iwata yang terkena pukulan mengadu ke Ogisu. Kaseo yang melihat Iwata berdarah-darah teringat akan ayahnya yang berdarah-darah sekarat pada saat masa kecil Kaseo. Kaseo pun terbawa suasana. Ia beranjak berkelahi dan membabat habis anak buah dari Shibata. Ogisu juga ikut bertarung. Satu demi satu, Kaseo membabat habis lawannya. Shibata juga membabat habis lawannya. Perkelahian mereka pun diiringi dengan sebuah lagu di klub itu. Pada akhirnya, perkelahian menyisakan Kaseo dan Shibata. Karena polisi akan datang, mereka menyelesaikan permasalahannya di luar klub. Di luar, Shibata malah menawari Kaseo rokok. Ternyata di sini Shibata tertarik dengan Kaseo karena ia mirip dengan teman lamanya. Shibata menyuruh Kaseo untuk menguasai susuran, tapi Kaseo menolaknya. Shibata adalah pemimpin dari kelompok industri Kurosaki. Dia menyeleksi siswa-siswa baru untuk masuk ke kelompoknya. Oleh karena itu, Shibata melakukan perekrutan calon anggota baru. Pada saat proses seleksi sedang berlangsung, ada seorang pria yang menggeber-geber motornya di luar sekolah. Di sini, Shibata menghampiri pria itu. Dan yang menggeber motor tadi ternyata Fujiwara. Dia adalah member baru dari kelompok Otsu. Ternyata kedatangan Fujiwara di sana hanya ingin membuat panas Shibata aja. Kaseo, Ogisu, Momo, dan Iwata mandi di pemandian air panas. Tapi lagi-lagi Iwata nyari masalah dengan mengadu ke Ogisu karena ia dipukul sampai berdarah. Ogisu marah dan ternyata yang telah memukul Iwata adalah seorang pria besar dan bertato. Di situ juga ada Ken dan Takashi yang juga sedang mandi. Di sini Ken tersulut emosi karena mereka terlalu berisik. Tapi ternyata orang bertato itu membawa anggota yang cukup banyak. Singkat cerita, mereka semua kabur dari pemandian itu dan telanjang bulat dengan titik yang gundal-gandul. Keesokan harinya, Ken mendatangi susuran untuk mencari Ryohei. Ia bertanya ke anak-anak di situ, tapi dicuekin. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Kaseo, yang beberapa hari lalu mandi bersama si Ken. Lalu Ryohei datang, tapi di sini ia nyuekin Ken gitu aja. Ryohei nggak peduli dengan pengasuh masa kecilnya itu. Akhirnya Ken cuma bisa ngobrol doang sama si Kaseo. Kembali ke Fujiwara. Fujiwara diberi hukuman oleh Naraoka karena sok-sokan di jalan dengan memakai nama kelompok Otsu. Tapi mungkin karena Naraoka kasihan, Naraoka memberikan kesempatan pada Fujiwara untuk membalas dendam ke Shibata, tapi dengan satu syarat. Fujiwara harus menyerang showroom milik ayah. Akhirnya Fujiwara diberi anggota. Fujiwara mulai bergerak. Dia menyerang showroom milik ayah, tapi untung saja di sana ada Ken dan Takashi, jadi kerusakan Fujiwara lakukan tak terlalu parah. Fujiwara lalu menyerang anak-anak SMA Kurosaki. Bukan hanya itu, anak-anak susuran juga diserang oleh kelompok Fujiwara ini. Penyerangan sampai ke Gora dan dua pengikutnya, Takagi dan Honda. Tapi di sini Gora berhasil melarikan diri dari pengeroyokan itu. Dari dua pengikutnya yang pulang hanya Takagi dengan muka yang penuh luka dan berdarah-darah. Honda diculik oleh kelompok Fujiwara. Soshi mengajak Gora untuk bertindak dan melakukan perlawanan terhadap kelompok Fujiwara. Tapi di sini Gora hanya diam saja. Bahkan mereka berdua sempat cekcok karena Gora tak mengambil keputusan. Dan akhirnya Gora ditinggal gitu aja. Pada akhirnya Honda yang diculik diantar oleh Shibata. Shibata menjelaskan kelompok Fujiwara meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Entah apa maksud dari Fujiwara, tapi terlihat Fujiwara ingin mengadu domba kedua sekolah itu. Balik ke kelompok Otsu. Karena anak buahnya nggak berhasil ngancurin showroom milik ayah, Nakata lalu menyuruh Fujiwara untuk membakar showroom itu. Lalu Fujiwara mengajak Ryohei untuk membakar showroom itu. Di sini Fujiwara menyirami minyak. Pada saat ia akan menyalakan korek, Ken, Takashi, dan ayah datang.
Ken juga sempat menasihati Ryohei karena apa yang dilakukan sekarang berbeda dengan apa yang diinginkan mendiang ayahnya dulu. Di sini Ken berpesan karena sebelum ayah Ryohei mati, ia berkata untuk mendidik anaknya itu ke jalan yang benar. Tapi semua perkataan itu ditepis oleh Ryohei dan tak percaya dengan apa yang ia katakan. Lalu Ken menyirami tubuhnya sendiri dengan minyak dan menantang Ryohei untuk membakarnya. Tapi Fujiwara dan Ryohei tetap tak peduli dan melemparkan korek yang ia pegang ke bangunan showroom itu. Balik ke Goura. Goura yang kesal dengan kelakuan kelompok Fujiwara bertindak seorang diri. Dia mencari di mana keberadaan Fujiwara dan ingin membalas dendam. Tapi di sini anak buah Fujiwara tak memberitahu keberadaannya. Anak buah Fujiwara menyuruh Goura untuk bertanya kepada Ryohei, karena Ryohei lah yang sekarang dekat dengan Fujiwara. Tapi momen itu dimanfaatkan oleh salah satu anak buah Fujiwara untuk menusuk Goura. Dalam keadaan tertusuk, Goura masih nekat. Dia datang ke sekolah dan bertanya langsung ke Ryohei tentang keberadaan Fujiwara. Di sini Ryohei tak memberitahu. Bahkan Goura berhasil ditumbangkan dengan sekali pukulan oleh Ryohei. Karena Ryohei berhasil mengalahkan Goura, dia kini berhasil mengambil alih posisi penguasa susuran. Di tempat lain, Shibata mendatangi Fujiwara. Mereka pun bertarung di tempat itu. Di sini, Fujiwara terlihat mendominasi pertarungan itu. Bahkan, ia sempat mematahkan tangan dari Shibata. Ryohei kini memiliki beberapa anggota karena dia berhasil mengalahkan Goura. Ryohei mendatangi Kashio untuk menantangnya bertarung. Kashio tak mau menerima tantangan itu karena dia nggak mau bertarung di susuran. Ogisu datang untuk melerai dan membantu Kashio, tapi Kashio hanya pergi begitu aja. Singkat cerita, Ogisu pun menjadi bulan-bulanan dari kelompok Ryohei. Akibat pengeroyokan tadi, Ogisu kini dirawat di rumah sakit. Di sini terlihat Kashio juga menjenguk Ogisu, padahal sebelumnya ia ninggalin Ogisu gitu aja dan gak mau nolongin waktu ia dikeroyok. Ogisu pun kecewa dengan kelakuan Kashio tempo hari. Padahal selama ini Ogisu hanya berharap Kashio bisa menguasai susuran. Tapi kali ini harapan Ogisu sudah sirna, karena melihat Kashio yang sudah nggak ada gairah untuk bertarung. Kashio merenungi itu. Ternyata Kashio ini nggak mau bertarung karena ingat pesan dari ibunya yang nggak ingin berakhir tragis seperti ayahnya. Ayahnya meninggal dalam sebuah pertarungan. Oleh karena itu, di susuran Kashio enggan untuk bertarung karena masih terbayang-bayang nasib tragis yang menimpa ayahnya dulu. Di rumah sakit yang sama, Shibata dan Goura juga dirawat di situ. Kashio menjenguknya juga. Di sini, Shibata dan Goura menasihati Kashio dan sesegera mungkin untuk bertindak dan gak diam saja. Kini, tekad Kashio pun berubah. Kashio mendatangi Ryohei untuk bertarung memperebutkan tahta susuran keesokan harinya jam 1 siang di atap sekolah susuran. Saat Kashio balik ke rumahnya, dia ditemui oleh Ken. Ken di sini berkata pada Kashio agar ia mengalahkan Ryohei, karena Ryohei kehilangan jati dirinya. Tapi Kashio menolaknya. Kashio bertarung karena kemauannya sendiri dan dia juga bertekad untuk mengalahkannya. Keesokan harinya, waktu pertarungan pun tiba. Kashio berangkat ke lokasi pertarungan. Ogisu, Goura, dan yang lainnya juga ikut serta membantu Kashio. Mereka semua berjalan menuju ke tempat yang telah mereka sepakati. Ryohei menunggu mereka di atap gedung, sedangkan Kashio harus melewati blokade dari kelompok Fujiwara sebelum mereka ke atas. Dan pertarungan pun tak terelakkan antara geng Fujiwara melawan geng dari Kashio dan kawan-kawan. Kashio pun terus bertarung dan mendekati atap dan ditemani oleh Ogisu. Sedangkan Goura melawan Fujiwara. Goura yang masih belum fit atas kejadian kemarin dengan gampang ditumbangkan oleh Fujiwara. Tapi beberapa saat, Shibata datang dengan tangan yang masih dalam keadaan diperban. Ia mencoba membantu Goura. Dalam keadaan seperti itu, Shibata harus melawan Fujiwara. Tapi nggak berapa lama, Fujiwara membuat baju Shibata terbuka dan terlihat bekas luka bakar di sana. Luka bakar itu adalah luka yang dibuat Fujiwara dan menyebabkan ia masuk dalam penjara. Melihat bekas luka itu adalah ulahnya, Fujiwara mengurungkan niat untuk bertarung dengan Shibata. Kashio berhasil sampai ke atap dan akan berhadapan dengan Ryohei. Duel sengit pun terjadi antar keduanya. Pukulan demi pukulan saling mereka lontarkan. Singkat cerita, pertarungan itu dimenangkan oleh Kashio, sang pemeran utama dalam film ini.
Scene berpindah di mana diperlihatkan showroom milik ayah telah dirombak total dengan paduan warna yang terlihat fresh. Naraoka ditangkap polisi karena kasus pembakaran, dan Casio kini menduduki peringkat pertama di susuran dan menjadi penguasa baru dari susuran. Tugas terakhir Casio adalah mengalahkan Rindaman. Akankah Casio mampu mengalahkannya? Dan film pun tamat.